Hai guys, ketemu lagi dengan saya Soe hadir di channel Mas Dego. Kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan membuat sunduk sate, mulai dari persiapan sampai penjualan. Yang pasti kita harus mempersiapkan mental dulu. Kalau saya itu setelah mempersiapkan mental, karena memang saya sudah membidik sunduk sate, karena menurut saya sunduk sate atau tusuk sate ini kan pasti digunakan terus dan bahannya kan cukup melimpah, bambu. Nah, setelah mental sudah ada, kemudian saya cari bagaimana caranya setiap saya produksi langsung terjual lah. Dan ternyata ada sebuah bengkel yang khusus memproduksi sunduk sate, itu menjual mesinnya dan menerima hasil dari tusuk yang sudah jadi. Selanjutnya yang harus kita siapkan yaitu pertama, yang sangat penting itu listrik. Jadi listrik, saya kan sekarang pakai slicer, itu mesin slicer. Listrik itu minimal 3500 watt untuk listriknya. Didaftarkan sebagai listrik bisnis karena memang untuk usaha, jadi listriknya lebih irit gitu. Sebelum saya pakai slicer, saya itu pakai mesin 3 in 1. Kemudian karena kurang telaten, karena yang 3 in 1 itu kan keluarnya satu lidi itu. Jadi dia jalan kok lama-lama sering macet. Jadi macetnya itu waktu dia ngelewati rodanya itu, waktu masuk ke untuk pelubang serutnya itu dia sering macet. Wah, saya jadi nggak sabar kan. Terus hasilnya kan jadi lama juga karena satu-satu. Kemudian saya naikkan ke mesin serut yang keluar 4. Yang keluar 4 pun sama, kendalanya sama, dia sering macet. Dan akhirnya saya tukarkan lagi ke slicer. Kalau slicer itu keluarnya 6, jadi enaknya dia pisaunya itu ikut bergerak, jadi dia jarang macet. Dan enaknya lagi kalau terpaksa macet, mungkin kena ros itu ya, macet, listriknya bisa mati sendiri, bisa jeglek itu. Jadi sering jeglek waktu kalau masih pertama. Jadi harus harus kulino, harus sudah terbiasa gitu. Dan untuk slicer sendiri itu harganya 20 juta. 20 juta itu yang dibutuhkan satu paket slicer dan penipisnya itu 4 juta, kalau slicernya 20 juta. Sudah, itu saja sudah cukup. Maksudnya dari hasilnya itu sudah bisa dijual, tapi masih ke pengepul atau tadi bengkel yang bikin mesin itu siap menerima. Kemudian kalau mau ditingkatkan lagi itu nanti setelah keluar dari slicer kan, itu sudah kita bersihkan, kemudian dipoles. Nanti harganya naik. Kalau sudah dipoles kan sudah halus, itu naik sekilonya 500 sampai 1000. Lah kemudian nanti kalau mau dilengkapi lagi, ditambah lagi dengan mesin peruncing. Nanti kalau sudah diruncing itu nanti harganya naik lagi 3000 sampai 5000. Jadi keluar dari slicer masih kasar, masih berbulu, itu sudah bisa dijual. Kemudian kalau kita beli mesin polesnya, jadi dipoles, itu harganya nanti naik, per kilonya bisa 500 sampai 1000. Kemudian kita beli lagi mesin mesin peruncing, itu nanti naik lagi harganya, ditambah lagi 3000 sampai 5000. Jadi kalau mesin poles itu harganya rata-rata yang termurah itu 3 juta sampai 5 juta. Nanti kan lihat kapasitas juga. Kemudian kalau peruncing itu 8 juta sampai 12 juta juga kapasitas. Tapi sementara ini saya yang punya cuma mesin penipis dan slicer. Selain itu
lebih detailnya lagi, kita pakai gergaji mesin. Itu harus, kalau pakai tangan wah capek banget. Jadi pakai gergaji mesin, motong bambunya. Dan bambu yang saya rekom minimal itu bambu ori. Bambu ori itu kan ulet dan keras. Kemudian yang sangat bagus itu pring bambu petung yang besar-besar itu. Biasanya di gunung-gunung di hutan itu yang besar-besar itu bagus. Walaupun kering, dia bobotnya tetap berat karena kita jualnya kering dan kiloan. Dulu pertama saya pakai pring apus, itu saya belanja, setiap kali belanja kan 1 truk. Lah pring apus itu ternyata kalau kering dia ringan banget dan mudah patah. Jadi tidak saya rekom. Minimal rekom saya bambu ori yang kebanyakan di pinggir sungai itu, yang keras-keras itu bagus. Untuk bambu sebaiknya bambu yang baru itu segera dikerjakan atau dipotong-potong, diberdirikan gitu supaya nggak kebasahan atau dalamnya nanti jangan sampai jadi hitam. Jadi hitam seperti ini. Ini kan agak hitam ini. Jadi dilihat itu tampilannya kurang cantik. Dan itu pengepul kebanyakan nggak mau. Jadi masih putih-putih ini bagus banget. Jadi dia kan cantik, asik gitu. Ini bambu ori, teman-teman. Nah, dia lebih ulet, lebih kuat. Lah kalau bambu apus itu begitu ditusuk sate, dibakar, cepet terbakar. Jadi bambunya cepet habis, mudah kebakar. Kalau ini kan agak ulet gitu. Lebih ulet. Tuh, jadi kalau yang mendekati sempurna sih, atau yang sempurna bambu petung, dia bobotnya dapat, kemudian kekuatannya dapat, tapi memang harganya lebih mahal. Di Ponorogo itu kalau bambu petung sampai sini dari mana ya? Saya order dari Wonogiri. Dari Wonogiri sampai rumah di Selawung di Kambang Ponorogo itu 80.000 satu lonjor utuh. Jadi besar itu. Nanti kan dipotong biar masuk ke truk gitu. Itu 80.000 per batang dan harus 1 truk. Kalau saya kemarin itu terakhir beli bambu ori itu per batangnya itu 16.000 sampai rumah juga. Jadi sudah nggak mikir ongkir dan lain-lain, sampai rumah 16.000. Saya ordernya juga 1 truk. Itu 1 truk kalau ori 165 batang. Nah, waktu pertama kali buka itu saya pakai apus sampai rumah itu 12.000 sama 14.000, saya lupa. Soalnya pertama banget dulu. Kan waktu itu menurut saya pokoknya bambu gitu. Ternyata kualitasnya gitu tadi terlalu empuk dan kalau sudah kering ringan banget, jadi harganya kita kurang. Jadi setelah kita serut di mesin slicer itu kan kadang masih basah, itu kita keringkan dulu, kita buatkan open. Terus opennya seperti contoh ini gitu. Yang jelas yang saya miliki hari ini cuma, dan pasti itu yang paling dibutuhkan, gergaji mesin, kemudian penipis, kemudian slicer dan listrik. Kalau slicer ini listriknya minimal 3.500 watt, tapi kalau mesin serut keluar 1 itu 1.300 cukup. Kalau mesin serut keluar 4 itu minimal 2.200 watt. Begitulah persiapan untuk usaha tusuk sate atau sunduk sate, mulai persiapan mesin, listrik, peralatan hingga penjualan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di share, dan supaya tidak ketinggalan info-info baru dari saya silahkan di subscribe dan ikuti giveaway-nya. Terima kasih.